Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam, dimanapun kalian berada, dan kapanpun kalian melihat atau menonton video ini, video pembelajaran ini, semoga kalian baik-baik saja ya, di kondisi yang sekarang ini. Jadi semoga kita selalu sehat walafiat, seperti itu. Oke, hari ini kita akan masuk pada temuan ke-10, yaitu pertemuan terakhir pada semester ini ketemu saya. Kayak gitu ya. Jadi pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11 itu kalian temu dengan Pak Robianur, yaitu dosen dari Politeknik Seruyan. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi kita akan membahas sedikit aja ya tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan esensi atau hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, dari pembelajaran ini itu memiliki tujuan pembelajaran ya. Nah, diharapkan yang pertama mahasiswa mampu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama kita menggali ya sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara itu terbagi menjadi 6. Pertama, pada era Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, dan Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama kita pada era Bapak Soekarno ya. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila itu ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Bapak Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu pada kurun waktu 1960 sampai 65, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, kenapa di sini ada komunisme? Karena Bapak Soekarno itu lebih berpihak ke komunis ya. Jadi Bapak Soekarno itu apa ya? Kata berbagai sumber, menurut berbagai sumber itu lebih mengarah ke komunis. Yang oleh sebab itu beliau itu dekat dengan negara Uni Soviet. Karena apa? Karena Uni Soviet itu karena Uni Soviet saat itu membantu Indonesia untuk mengusir Belanda di Papua Barat. Membantunya dengan apa? Memberikan atau menjual senjata yang yang canggih pada saat itu. Seperti terus Pancasila sebagai ideologi pada Bapak Soeharto. Pada masa pemerintahan Pak Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran B4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Selanjutnya pada era Presiden Pak Habibie. Seperti kalian ketahui, Habibie itu menggantikan Pak Soeharto sebagai presiden itu pada 21 Mei 98 pada saat krisis moneter.
Atas desakan berbagai pihak, ABB menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan ABB lebih disibukkan masalah politik atau politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 99 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa. Tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Berikutnya, pada Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, muncul wacana tentang penghapusan TOP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat. Sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Sedangkan pada Presiden Megawati, Ibu Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang pada era Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Pres nomor 27 tahun 99. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk merebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Jadi pada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012, itu tidak hanya mata kuliah Pancasila ya yang wajib, tetapi mata kuliah kewarganegaraan dan bahasa Indonesia dan agama seperti itu. Selanjutnya sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu menyesuaikan sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak otoriter ya di sini ya. Ingat, tidak otoriter. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong. Menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Tetapi di era saat ini ya, tantangan yang paling besar itu semua sila itu mempunyai tantangan yang paling besar yaitu globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, budaya-budaya lain seperti budaya Barat, budaya Korea ya mungkin bagi yang cewek-cewek itu lebih disukai daripada budaya kita sendiri. Salah satu budaya kita itu adalah gotong royong. Selain itu, ada juga hidup sederhana.
Sekarang kita itu lebih suka hidup yang kelihatan mewah, bukan mewah ya, kelihatan. Maksudnya kelihatan mewah itu, padahal hidupnya itu biasa-biasa aja, perekonomian biasa-biasa aja, tetapi diusahakan bagaimana biar dia kelihatan kaya. Kan sekarang itu ada tuh eh, rental HP iPhone itu ada ya di Malang, di Jogja, dan di mana Jakarta, di Jawa lah yang saya tahu. Itu ada rental HP iPhone. Jadi disewakan untuk sehari berapa. Itu jadi buat gaya-gaya doang. Padahal dia nggak punya sebenarnya. Kita itu seharusnya ya hidup sederhana. Yang penting kita berkualitas. Dari kualitas dalam bentuk etika, kualitas dalam bentuk pemikiran, itu yang penting. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita itu harus hidup sederhana. Sederhana itu bukan miskin, tapi sikap. Ingat, sederhana itu bukan miskin, tapi sikap kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena menyalahgunakan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Hakikat atau esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara itu ada tiga dimensi maksud saya, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Di sini yang pertama realitas itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Dimensi idealitas itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus dimensi fleksibilitas itu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Terakhir, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal seperti berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Terus terakhir ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, mungkin teman kita sampai ini dulu ya. Jadi eh, berhubung berhubung ini adalah materi saya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, materi terakhir saya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya saya merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan mungkin dalam berucap, bersikap. Jadi yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta ikhlasnya, minta apa ya, minta ikhlasnya dan minta perelaan ya, kata orang Banjar ya. Jadi semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian itu ilmu yang bermanfaat. Namanya bermanfaat itu tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi bermanfaat itu dalam kehidupan sehari-hari. Buat diri kalian sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Ya, itu pesan dari saya. Kalian tetap rajin, kalian tetap Pancasilais ya. Maksudnya kalian harus apa menyikapi sesuatu itu berdasarkan Pancasila. Kalian tidak boleh rasis, tidak boleh
intoleransi. Kalian harus toleransi, toleransi beragama, toleransi sesuai berbudaya, beras dan lain selain segitu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya dalam satu semester ini. Terima kasih atas waktunya juga pada pertemuan terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.